sejati hadir dalam sejarah dunia Islam di Sumatera, di mana beliau pilihan daripada Khalifah, bukan pilihan ayahnya, karena ayahnya lebih awal berpulang ke rahmatullah, yaitu dengan sukacita. Ayahnya berpulang dengan asyahid, di mana dalam catatan sejarah beliau orang yang pertama yang menundukkan Asia Tenggara, di mana timbul iri hati oleh para kerajaan-kerajaan non-Muslim. Mungkin yaitu pada masa tersebut beliau diserang, kemudian mati terbunuh, meninggal dalam keadaan yang sangat berbahagia, di mana pada dinding makamnya walaupun cuma sedikit dua kata yang bisa kita identifikasi, yaitu nama Ahmad ayahnya, kemudian doa yang dipanjatkan, doa yang disebut-sebut kepada beliau sangat jelas tertulis di dinding makam beliau, itu khaladallahu mulkahu, semoga Allah melanggengkan kerajaannya setelah ditinggal pergi selamanya. Dan kemudian Sultan Syahid ini adalah anak daripada beliau, itu anak daripada Sultan Syahid bernama Zainal Abidin. Maka beliau ini pilihan ayahnya tidak, bukan. Beliau adalah pilihan ahli fiqh, ahli tauhid, di mana beliau diangkat dengan sebenar-benarnya setelah dilihat ke depannya. Bahkan pada masa beliau diangkat, bukan orang sembarangan pula yang mengangkatnya, seorang keturunan Bani Abbas, keturunan daripada Abbas bin Abdul Muttalib, keturunan daripada Ahlu Bait Rasulullah, dan keturunan-keturunan yang lain, tokoh-tokoh besar Islam. Di mana keturunan daripada Abbas bin Abdul Muttalib, beliau bernama Abdullah bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Yusuf bin Abdul Aziz bin Abi Ja'far Al-Mansur Al-Mustansir Billah, meninggal tepat di hari Jumat tanggal 16/816 Hijriah, yaitu di bulan Rajab. Di bulan ini beliau berulang tahun beberapa hari lagi, genap yaitu sekitar 620 tahun. Makamnya tidak jauh daripada pusara Ratu Agung ini, sekitar 350 meter ke arah barat. Ada makam cucu Khalifah didampingi oleh permaisurinya bernama Siti Rahiman binti Al-Malik Al-Muazzam, kemudian putra mahkotanya yang bernama Abdul Qadir, Yusuf Abdul Qadir. Nah, Sultanah Narisha ini diangkat sebagaimana pilihan. Ternyata setelah diangkat, Islam mencapai puncak-puncak kegemilangan, puncak-puncak kemakmuran, di mana si pemahat batu nisan memberikan gambaran raut umum mengenai kepemimpinannya. Surat Yasin yang terpahat indah di dinding makamnya ini melambangkan ataupun ini menentukan tentang Yasin yang dipahat karena jantung Al-Quran. Yasin dalam hadis Al-Badi Rasulullah menerangkan jantungnya Al-Quran. Beliau pun diibaratkan seperti jantung Sumatera dan jantung negeri Islam Asia Tenggara. Selain daripada surat Yasin, ada motif-motif yang lain seperti motif yaitu tumbuhan, itu pisang berbuah dua. Inilah tafsiran kemakmuran negara Sumatera Pasai pada masa tersebut.
seperti bak pisang, pohon pisang berbuah itu buah. Kemudian di mana sikapnya yang sangat pemurah, sikapnya yang lemah lembut, hingga mengantarkan yaitu kerajaan Sumatera Pasai ke pentas sejarah dunia. Seorang perempuan pertama sekali memerintah di Asia Tenggara, beliaulah Sultanah Naresyah ataupun Al-Malikah Al-Mu'azzamah, di mana makam ataupun pusaranya sengaja dihadiah kepada jasad beliau. Ini semua berarsitektur Asia Tengah, Gujarat, India, sengaja diperuntuk. Sedangkan jasad asli daripada beliau ada di sampingnya. Andai pun ada di dalam sini, ada di bawah ini pun tidak menutup kemungkinan karena orang-orang lebih yang saleh yang bisa dibuat demikian. Sultanah Naresyah termasuk dalam deretan dalam 4 muslimah sejati dunia. Beliau punya nama di antara 4. Pertama, Urwah binti Ahmad Al-Sulahiyah, memerintah Yaman, Afghanistan 40 tahun. Kemudian diikuti Syajarat Abdul di Mesir, permaisuri daripada Al-Malik Al-Salih Najmuddin Ayyub, pemerintahan 80 hari. Kemudian Radiah binti Al-Tumis, pemerintahan 4 tahun. Kemudian Naresyah di Sumatera, beliau 22 tahun. Dalam deretan pemerintahan lama, beliau terhitung ke nomor 2. Nah, setelah beliau mangkat tepat hari Isnin, sebagaimana dipahat di dinding makam beliau di sini disebutkan Yaumil Isnaini Isnin Sab'a Asyara min Syahri Dzulhijjah Sanah Ihda wa Salasin wa Samanumiyah, tepat hari Isnin tanggal 17 bulan Dzulhijjah 431 Hijriah, ratu yang di Pertuan Agung pun berpulang ke rahmatullah. Dan setelah mangkat beliau, sebagian para ahli, sebagian para mengkaji dianggapnya kesudahan ataupun berakhirnya Kesultanan Sumatera. Ternyata setelah kita selidiki, beliau nomor 6. Ada 14 lagi di bawah beliau, yaitu sepupu daripada ayahnya ataupun keponakan ayahnya. Karena setelah mangkatnya terjadi peralihan. Terjadi yaitu peralihan kekuasaan, keturunan beliau putus karena perempuan tidak diperkuat keturunan. Beralih kepada keturunan saudara ayahnya, yang ini makam ayahnya. Kemudian saudara ayahnya yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Al-Malik Al-Salih, ada anak laki-laki yaitu bernama dengan nama yang sama, gelar yang berbeda. Kalau beliau gelarnya Al-Malik Al-Muzaffar Badrun Adunya Wa'adin Zainal Abidin, kalau beliau bergelar Al-Malik Al-Zahir, kemudian Ra Ubabdar, raja yang kuat sekaligus penakluk gelombang, di mana pada masa hidup sepupu beliau, kakaknya, beliau diutus ke Asia Tenggara, Ra Ubabdar yang beliau sandang sebagai panglima perang, dan meninggal sepupunya, beliau kembali dan diangkat menjadi penguasa terkuat untuk Asia Tenggara. Beliau pun memerintah sampai dengan mangkatnya, yaitu tepat tanggal 21 Syawal di hari Jumat. Setelah beliau solat Jumat, beliau berpulang ke rahmatullah 841 Hijriah. Kemudian daripada anak cucu keturunan beliau memerintah sampai dengan yaitu Sultan Zainal Abidin bin Mahmud. Jadi ada 4 yang bernama Zainal Abidin dengan nama yang sama, gelar yang berbeda, karena setiap orang punya kekhususan sendiri. Nah, kemudian di mana Sultan terakhir bernama Zainal Abidin bin Mahmud, anak daripada Zainal Abidin Ra Ubabdar. Setelah itu tidak kita dapatin makam yang meninggal di tahun-tahun tersebut. Itu Zainal Abidin bin Mahmud meninggal tepat di 18 bulan Muharram tahun 923 Hijriah, 1517 Masehi. Akhir kekuasaan Sumatera, akhir kekuasaan Samudra Pasai yang terkenal hari ini, dan kita pun tidak bisa merubahnya karena samudra sudah terlanjur populer. Dalam perjalanan rihlah para perjalanan yaitu musafir terkenal dunia. Walaupun nama mereka sebagian disorot, sebagian diabadikan, bahkan sebagian lagi ditenggelamkan. Seperti dalam kitab Al-Masalik wa Al-Mamalik, laluan-laluan para raja, diceritakan oleh Ibnu Khudaibah, wafat 281 Hijriah. Kemudian diteruskan oleh Al-Idrisi, Al-Mas'udi, dan Adi Maski, wafat 727 Hijriah. Kemudian dalam kitab Asrarul Bilad wa Khabarul Ibad, karangan Zakaria Muhammad bin Ahmad Al-Quzwaini, dalam cerita-cerita mereka itu sangat jelas tentang penggambaran ataupun sebuah kisah besar di mana setelah wafat Rasulullah 200 tahun, pesisir ataupun yang namanya hari ini disebut Selat Malaka sudah menjadi yaitu pusat tersibuk pada masa tersebut. Bahkan ada yang sampai sekarang sangat terkenal yang namanya Teluk Samawi, Luk Samawi hari ini.
itulah tempat pusat perdagangan dunia, dan apa yang mereka ngambil, apa yang mereka produksi pada masa-masa sebelum kekuatan politik Islam berdiri, ternyata satu pengambilan yang sangat luar biasa, yaitu Syam Talira yang namanya garam. Jadi garam itu ternyata dalam bahasa Persia, bahkan hari ini ada dua kecamatan terkenal di Aceh Utara, Syam Talira Bayu dan Syam Talira Airun, dibagi kepada muluk selat pinggir laut. Ternyata disitulah tempat penggarap garam. Sekalipun garam tersebut itu jarang disorot oleh para ahli dan para peneliti, tapi di mana yang membawa pelaut-pelaut Persia ke pesisir utara Sumatera ternyata butuh kebutuhan pasar dunia terhadap yaitu garam kala itu. Hingga dalam rangka pencarian komoditi itulah mereka telah menemukan sisi timur daripada Pulau Sumatera dan mereka abadikan untuk menjadi satu sebutan tempat yang namanya Syam Talira, ataupun berubah kepada bahasa Kurdi yaitu Syam Madara, kemudian berubah kepada semulia-mulianya bahasa yaitu bahasa Arab. Yang ingin kita ceritakan di mana pada masa kekuatan politik Islam berdiri di pesisir utara Sumatera, di mana Pasai lebih awal yaitu berdiri, kemudian Sumatera ataupun Samudra berdiri di Muluk Selat, dan kemudian hari ini sangat terkenal yang namanya Samudra yang akan tetapi di mana yaitu bahasa yang digunakan pada masa-masa kerajaan negara berdiri pada masa tersebut ada 3 bahasa. Pertama bahasa Arab, bahasa komunikasi dunia, bahasa internasional, kemudian bahasa Persia, bahasa para penjelajah, kemudian ada bahasa setempat yang namanya bahasa Arab Jawi, bahasa Melayu, bahasa Indo. Bahkan ada pula beberapa negara dan sampai hari ini mereka masih memakainya seperti Brunei Darussalam, Filipina Moro Selatan, kemudian Padani Thailand, kemudian Malaka dan Indonesia. Mereka berhutang budi kepada negara Sumatera, negara Aceh, karena di sini lahir daripada bahasa tersebut. Setelah Sultan Zainal Abidin menutup mata di tanggal tersebut, hingga gempuran membumi hanguskan yaitu kota kesultanan yaitu oleh Portugis. Dan pada masa itu pula hadir dan bangkitnya Aceh Darussalam, di mana Sultan seorang petempur laut darat Allah memenangkannya, anak daripada Sultan Samsu Shah, cucu daripada Munawar Shah, dan cicit daripada Sultan Muhammad Shah Lamori, yaitu Sultan Al-Maqsus bi Moghayatillah Ali Moghayat Shah. Beliau yang bertempur laut darat, bahkan dalam kitab ataupun dalam seorang pengarang kitab, yaitu pengarang kitab Fathul Mu'in yaitu Syekh Ahmad Zainuddin Asy-Syafi'i Al-Malibari menceritakan seorang tokoh besar Aceh yaitu Sultan Al-Maqsus bi Moghayatillah Ali Moghayat Shah. Tapi itu kisah yang lain daripada kisah Sumatera Pasai ataupun kisah daripada babak tanah ini. Itu kisah yang lebih besar dan menakjubkan, di mana kisah tentang pengibaran bendera kebesaran Aceh berkibar di permulaan abad ke-10 oleh anak cucu keturunan Sultan Ali Moghayat Shah sampai dengar berakhir penangkapan seorang sultan besar yang diasingkan ke Pulau Jawa, Sultan Alaiddin Muhammad Daud Shah. Inilah cerita singkat dari saya, mungkin salah silap mungkin batas. Hadanallah rahimahumullah. Kamu Syekh. Bahkan banyak catatan-catatan Belanda itu, catatan-catatan Inggris mencari jejak yang namanya Sultan Iskandar Muda. Cuma yang dapat hari ini mata uangnya tiga-tiganya berbeda. Apakah ada 3 Iskandar Muda itu? Kita nggak tahu. Ada yang Sultan Iskandar Muda bin Ali, ada Iskandar Muda bin Mansur. Jadi ada 3, yang satu Johan Alam Shah disebutkan. Jadi banyak diceritakan tentang Aceh Darussalam, karena bukan 1-2, bukan 1-10 sampai dengan 30. Bahkan kalau kita lihat dalam pemerintahan yang begitu lama, hampir mencapai 3,5 abad lebih, banyak sekali sultan, sekitar 51 sultan. Jadi Iskandar Muda itu pun bukan sultan pertama itu juga. Itu sultan ke nomor 11. Jadi bukan yang pertama. Jadi kenapa nama beliau yang diagungkan? Wajar dan cocok, pantas hari ini, karena beliau 3 kali bertempur Malaka untuk menyerang Portugis, menetap di sana, bukan menyerang Malaka. Karena Portugis di sana, Iskandar Muda di sini menyusun kekuatan 1-2 kalah, sampai ketiga beliau ke sana, sampai 500 kapal-kapal jungjung besar diangkut ke sana, baru menang Iskandar Muda. Ribuan tentara, ratusan ribu, karena bergelar Sultan Salatin. Kalau bergelar Salatin Sultan, itu ratusan ribu tentara.
Sama dengan sultan ini, sultan yang tadi kita cerita yang makamnya dari logam itu. Ratusan ribu tentaranya. Kalau ratusan ribu, jelas ini Aceh negaranya. Ya. Cuma banyak kali gitu. Ya. Alhamdulillah. Kita senyap saja. Biasa. Biasa saja. Ya, tidak sahih itu. Yang tebal itu berapa bukunya? Itu 50. 50. Murah itu. Ini boleh ya? Boleh ya? Boleh. Tambah 35 lagi. Boleh. Itu pintar dia. Bukunya kan enggak anaknya. Oh, sejarah itu apa kalau Bang? Kok ini dulu murah jadi ini nggak payah. Bang, tak ada tas loh. Bisa. Alhamdulillah. Kalau muat. Assalamualaikum. Dari mana tuh, Ustaz? Dari Padang. Padang. Iya Ibu. Aduh. Di Padang. Kota Padangnya. Padang. Iya. Hah? Kota Padangnya Bu. Iya, di mana kota Padangnya? Di Daruang. Iya. Semen Padang. Semen Padang. Hah? Dalam masih kok? Baru tiba Bu. Iya. Jam berapa nanti kok? Baru mana? Kok kapai lai? Bu ya. Iya. Makasih ya. Ya Bu, sama-sama.